Jadi PAUD berkualitas itu adalah PAUD yang menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Jadi pengalaman yang diperoleh anak ketika dia berada di jenjang PAUD itu akan menentukan bagaimana optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, ketemu lagi di acara RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau yang kita singkat BBPMP Jateng untuk ngobrolin apa saja yang berkaitan dengan bidang atau dunia pendidikan. Di kesempatan yang membahagiakan ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Erni Hendriati, Magister Sains. Beliau adalah Widya Prada, ahli madya di BBPMP Jateng, yang lembaga ini memang pada dasarnya kan gabungan atau hasil merger dari PP PAUD Dikmas Jateng dan LPMP Jateng. Kalau Teh Erni dulu di PP PAUD Dikmas ya Teh ya? Betul. Oh iya. Ibu Erni ini saya nyebutnya Teh itu karena aslinya kan dari Bandung atau tepatnya Cimahi. Betul. Hanya kalau kami itu biasanya Cimahi, Sumedang itu pokoknya nyebutnya Bandung gitu Teh. Biar lebih enak saya nyebutnya Teh gitu aja ya Teh. Silakan Mas Dan. Oh iya Teh Erni. Gini Teh, kita saat ini akan membahas terkait dengan perencanaan berbasis data. Karena ini adalah salah satu program atau bahkan kebijakan baru di era ini yang sedang trending gitu. Nah, karena Teteh ini aslinya basisnya itu dari PP PAUD, jadi ini mungkin akan lebih tepat itu kalau kita nanti fokus ke perencanaan berbasis data untuk jenjang PAUD. Nah, menurut Teteh, perencanaan berbasis data di PAUD itu seperti apa sih Teh? Betul. Jadi perencanaan berbasis data di PAUD itu merupakan salah satu upaya untuk memberikan layanan PAUD berkualitas. Jadi di sana kita akan melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan berdasarkan tahun ajaran sebelumnya, kemudian melakukan perbaikan untuk melakukan perencanaan pada tahun yang akan datang di satuan PAUD tersebut. Oh iya ya. Bahan tadi menarik sekali. Ada kata-kata PAUD berkualitas. Nah, itu sebetulnya apa yang dimaksud PAUD berkualitas itu? Iya, jadi PAUD berkualitas itu adalah PAUD yang menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Jadi pengalaman yang diperoleh anak ketika dia berada di jenjang PAUD itu akan menentukan bagaimana optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu Mas Dar. Wah, bagus itu. Tapi kan untuk bisa mengembangkan secara optimal itu kan mesti butuh banyak hal ya. Betul. Apa saja itu Teh? Betul, jadi dibutuhkan sumber daya, kemudian sarana dan prasarananya, kemudian program dan kegiatan yang disediakan oleh PAUD tersebut. Begitu, apakah gitu, ya. itu bisa memberikan stimulus bagi perkembangan dan pertumbuhan anak untuk mencapai optimal. Kalau kaitannya dengan PBD ini, PBD di tingkatnya jenjang PAUD itu terus kaitannya apa? Apa tujuannya PBD itu terkait dengan hal itu juga? Iya, jadi diharapkan dengan perencanaan berbasis data ini dapat memperbaiki cara-cara di PAUD atau di satuan PAUD yang lampau gitu. Jadi ketika melakukan perencanaan biasanya dilakukan secara monoton. Jadi kebiasaan dari tahun ke tahun dilakukan, kemudian kita evaluasi, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Jadi dengan adanya hanya hafalan gitu ya. Betul. Jadi dengan adanya perencanaan berbasis data ini dibantu agar perencanaan beserta penganggarannya bisa dilakukan secara tepat gitu. Oh, iya, prosesnya betul, mudah untuk satuan PAUD begitu. Oh, jadi kuncinya itu jadi akhirnya tepat sasaran gitu ya. Betul. Oke. Tepat sasaran dan ini Mas, jangan lupa efektif dan
akuntabel. Oke, gitu. Bagus. Itu berarti sesuatu yang sangat penting itu kan. Betul. Cuman kan bedanya gini ya Teh ya. Kalau kita tahu PBD untuk jenjang SD, SMP, SMA, sederajat itu kan bahannya sudah tersedia yang dulu melalui asesmen nasional. Sehingga sudah muncul rapornya, sekolah bisa mendownload, kemudian bahkan saat ini tuh sudah ada fitur untuk lembar rekomendasinya. Sedangkan setahu saya kalau PAUD itu kan belum ikut AN. Terus nanti caranya gimana ini bisa melakukan PBD? Betul. Untuk tahun 2022 ada beberapa PAUD yang telah melaksanakan survei lingkungan belajar. Tapi ini hanya beberapa hanya ya? Beberapa. Apa sampling atau uji coba gitu ya? Nampaknya itu uji coba ya. Oh iya. Uji coba. Nah, untuk PAUD yang lain telah disediakan oleh aplikasi platform rapot pendidikan, yaitu menggunakan lembar perencanaan berbasis data untuk membantu satuan PAUD melakukan perencanaan. Oh sebentar, ini ada kata-kata lembar perencanaan berbasis data. Itu maksudnya gimana? Apa semacam lembar isian gitu? Betul, jadi itu kita masuk pada suatu aplikasi yang kita akan masuk menggunakan akun Belajar ID. Oh gitu. Berarti ini kepala satuan PAUD-nya nanti menggunakan akun Belajar ID untuk membuka platform rapor pendidikan. Betul. Gitu ya Teh ya. Jadi pastikan semua penggiat pendidikan di PAUD, baik itu kepala sekolah atau guru, memiliki akun Belajar ID. Untuk bisa mengakses perencanaan berbasis data ini. Oke, jadi nanti mereka PTK yang ada di PAUD itu menggunakan akunnya kepala satuan, terus kemudian mereka membuka PMM, terus mendownload lembar tadi gitu ya Teh ya. Terus yang ngisi siapa itu? Kepala satuan sendiri atau bareng-bareng atau gimana itu? Bareng-bareng Mas. Jadi nanti kepala satuan itu akan mengkomandoi untuk melakukan perencanaan berbasis data, dibantu oleh para guru, bisa melibatkan juga komite sekolah, bisa juga melibatkan siapa ya? Satu lagi. Berarti komponen lain yang mungkin juga ikut di situ gitu ya? Betul. Ya. Berarti ini semacam lembar evaluasi gitu kan? Betul. Oh iya. Terus nanti setelah itu diisi bagaimana? Jadi kan tadi kita balik lagi ke awal, pastikan satuan PAUD sudah memiliki akun Belajar ID, kemudian nanti kita masuk ke platform rapor pendidikan, kemudian nanti mengunduh perencanaan berbasis data yang di dalamnya nanti akan muncul lembar kerja untuk kita melakukan perencanaan berbasis data. Yang di dalamnya itu ada 4 lembar, Mas. Oh, 4 lembar. Berarti kalau untuk ngisi ini kira-kira butuh berapa minggu gitu? Sebentar aja sih sebetulnya itu. Oh, berarti tidak terlalu berat ya sebetulnya? Tidak terlalu berat. Apalagi kalau para satuan PAUD itu sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh lembaganya begitu. Gitu. Terus mungkin ini juga perlu ditegaskan ya Teh ya, karena ini kan evaluasinya itu bukan untuk penilaian, bukan untuk akreditasi gitu, sehingga pas pengisian lembar itu mesti apa adanya gitu ya. Betul. Jadi pada saat kita melakukan pengisian di lembar pertama itu kan lembar pertama itu berisi tentang evaluasi diri. Jadi karena memang tadi itu balik lagi karena belum asesmen, maka satuan PAUD itu untuk memotret dirinya itu mengisi lembar evaluasi diri. Nah, di dalam evaluasi diri itu disediakan indikator-indikator layanan pendidikan yang jadi akan rinci difokuskan gitu ya. Rinciannya betul. Ini jawabnya sulit nggak untuk? Sebetulnya tidak. Jadi di dalam lembar evaluasi ini ada beberapa indikator, namun ditetapkan ada 4 prioritas indikator bagi PAUD itu. Yang pertama adalah perencanaan dan proses pembelajaran. Perencanaan dan proses pembelajaran agar efektif. Kemudian yang kedua adalah itu refleksi. Oh, refleksi. Refleksi pembelajaran oleh pendidik. Oke. Refleksi pembelajaran karena ini juga budaya baru. Betul. Di era sekarang itu semua pendidik harus melakukan refleksi secara periodik gitu. Betul. Syukur kalau minimal setiap minggu gitu. Betul. Oh iya. Yang ketiga adalah
indeks kemitraan dengan orang tua. Jadi harus ada partisipasi dari masyarakat khususnya dari orang tua gitu ya. Betul. Jadi harus ada kesinambungan antara pembelajaran yang diberikan di satuan PAUD dengan pembelajaran yang ada di rumah. Oh begitu. Oh jadi kalau dalam hal ini tuh orang tua bukan sekedar sumber biaya ya, tapi justru lebih menekankan sinkronisasi antara pendidikan yang dilakukan di satuan PAUD atau di sekolah gitu gampangnya dengan yang orang tua lakukan di rumah gitu. Betul, ya. Betul Mas, karena di sekolah kan hanya 2 jam sampai 3 jam. Oh iya ya. Lebih lama di sekolah, di rumah. Oh iya, begitu. betul. Yang terakhir itu adalah penyelenggaraan kelas orang tua yang kita kenal dengan parenting itu. Oh iya. Jadi ternyata kalau di PAUD itu yang dididik bukan hanya siswanya, tapi orang tuanya juga ya? Betul Mas. Jadi nanti di situ akan ada sharing. Iya. Bersama orang tua. Berarti itu nanti di lembar evaluasi, di identifikasi itu sudah berlangsung atau belum gitu? Betul. Kalau sudah berlangsung, sudah cukup efektif atau belum gitu ya kira-kira ya? Betul. Oh ya ini bagus sekali berarti ini. Betul. Iya. Terus kemudian kalau itu sudah selesai diisi oleh PTK-nya PAUD tadi yang serombongan komplit itu, terus apa yang harus dilakukan? Selanjutnya kita akan masuk ke lembar kedua. Oh gitu. Nah, yang lembar kedua ini berisi mengenai identifikasi atau fokus perencanaan yang akan satuan PAUD lakukan. Oh, tahapan yang 3 itu ya? Yang ada identifikasi, refleksi, benahi itu ya? Oh iya, berarti yang lembar kedua itu yang identifikasi? Khusus identifikasi. Jadi nanti di situ akan muncul masalah utamanya apa gitu ya? Betul. Oke. Jadi dan itu nanti udah otomatis ya? Otomatis. Jadi nanti satuan PAUD itu akan memotret dirinya dengan mengisi indikator-indikator apa yang perlu diperbaiki di lembar 1 itu. Iya, betul. Nah, setelah komplit mengisi, nanti akan terlihat di lembar yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga. Gitu. Identifikasi yang kedua, lembar kedua, kemudian kita masuk ke lembar ketiga. Di sana itu lembar ketiga itu dinamakan identifikasi, refleksi, benahi. Yang ketiganya itu bisa kita sebut menjadi RKT. Oh, jadi IRB lengkap itu di lembar yang ketiga. Betul. Terus hasil isiannya otomatis menjadi rencana kerja tahunan atau RKT. Oh iya. Nah ini bagus, ini bantu PAUD-nya itu sendiri nggak usah terlalu proses perencanaan nggak usah terlalu panjang gitu ya? Betul Mas. Jadi setelah identifikasi itu terlihat, satuan PAUD itu akan melihat kira-kira ini fokus perencanaannya diambil kemana ya? Cari akar permasalahannya. Jadi, itu tadi ya yang akurat tepat sasaran itu di situ itu ya? Oke. Akar permasalahan pun disediakan di sana. Jadi satuan PAUD tinggal memilih kira-kira untuk fokus perencanaan itu akar permasalahan yang diambil apa, kemudian nanti kita beralih ke kolom benahi. Di dalam kolom benahi itu kita akan memilih. Ini lembar terakhir itu? Enggak, satu lembar itu masih di dalam satu lembar itu dalam ada satu lembar itu sampai kolom benahi. Betul, jadi di dalam lembar ketiga itu ada kolom identifikasi juga yang tadi memang identifikasi ada di lembar kedua, tapi tetap di lembar ketiga akan diambil identifikasinya apa, kemudian refleksinya seperti apa. Jadi refleksinya itu adalah akar permasalahannya apa. Nanti rinciannya dari permasalahan diidentifikasi tadi ya. Betul. Kemudian nanti kolom berikutnya masih di lembar ketiga itu, di lembar kerja ketiga itu ada cara untuk benahi. Oh, cara membenahi dari permasalahan yang tadi udah muncul, akar-akarnya udah kelihatan gitu ya. Jadi di dalam benahi itu disediakan kegiatan-kegiatan apa yang cocok untuk permasalahan yang sudah tadi kita temukan. Makanya jadi RKT ya. Betul. Oke. Terus ada tahapan lain? Tahapan lain adalah yang lembar keempat. Jadi lembar keempat itu isinya adalah rancangan RKAS. Wah, RKAS-nya berarti ini sudah final kalau sudah itu. Betul. Itu kan di dalam rancangan itu justru sudah komplit. Ada kegiatannya, kemudian rincian biaya yang digunakan berapa akan tersedia di situ. Dan nantinya bisa digunakan untuk kita masukkan di aplikasi RKAS. Oh, yang di tahun Arkas 2023 itu ya. Betul. Oke. Tadi itu kan dikerjakannya setelah di-download, berarti kan pekerjaan ini pekerjaan offline kan? Betul, bisa dilaksanakan secara offline. Padahal kan sekarang kan pakainya platform, biar tahu bahwa sekolah ini sudah menyelesaikan, satuan PAUD ini sudah menyelesaikan PBD-nya. Itu gimana caranya? Jadi setelah, kan tadi diunduh tuh lembar PBD itu, kemudian itu bisa di-save.
di-save, disimpan oleh Satuan PAUD untuk dokumen acuan melakukan perencanaan di tahun 2023. Oh ya. Nah, dengan di-save, kemudian untuk menyimpan data itu kita juga ada Mas di platform platform rapor pendidikannya itu. Akun Belajar ID itu kita masukkan ke ini, ke paudpedia.go.id. Oh, jadi ada disimpan tempat untuk mengirimkan hasilnya. Betul. Nah, kalau sudah mengirimkan itu, berarti nanti Satuan PAUD itu sudah teridentifikasi di sana. Dia sudah melaksanakan tahapan PBD gitu ya? Betul. Wah, karena saat ini tuh sedang gencar-gencarnya, setiap minggu itu, kalau di BPPMP Jateng itu dipantau terus. Daerah ini sudah mencapai berapa persen yang melakukan download untuk jenjang PAUD, jenjang SD, SMP, SMA gitu. Betul. Nah itu tuh kalau di nasional, kita bicara nasional itu target yang sudah mendownload PBD itu kan 15%. Diharapkan yang sudah melaksanakan perencanaan dengan menggunakan lembar PBD itu 10%. Itu nasional. Teh. Tapi kalau kondisi Jateng itu ya mestinya kita berani target itu ya 100% gitu. Itu kan demi mutu ya. Nah, bener nggak para sobat pendidikan? Jadi kita itu kan mestinya bikin target karena ini itu untuk kebutuhannya PAUD-nya itu sendiri. Dan bukan untuk penilaian, bukan untuk akreditasi, tapi justru untuk peningkatan mutu secara internal, sehingga mestinya mereka itu berbondong-bondong melakukan itu, gitu kan ya? Betul. Nah, mungkin ada apa ya, trik atau tips dari Teh Herni ini ya, biar Satuan PAUD ini yang belum melakukan itu segera bisa melakukan, menyelesaikan tahapan itu tadi dan sampai nge-save gitu. Betul. Jadi dengan acara ini mudah-mudahan para kepala sekolah, para pendidik bisa bersemangat untuk menggunakan lembar perencanaan berbasis data yang sudah disediakan di platform rapor pendidikan. Karena ini sangat membantu sekali, sangat efektif dan akan menghasilkan sesuatu seperti tadi perencanaan, baik itu program kegiatan, baik itu anggarannya yang bisa kita pertanggungjawabkan secara sistematis dan akuntabel. Begitu. Oke, wah luar biasa ini. Teteh memang cocok ini dihadirkan di kesempatan ini karena apa? Kita itu sedang butuh untuk memberikan penyadaran kepada PTK khususnya PAUD yang saat ini sedang kita kasarannya itu dikejar-kejar gitu loh. Biar segera menyelesaikan tahapan PBD. Nah, biar nanti akhirnya Jawa Tengah khususnya ini bisa segera naik itu capaiannya, khususnya untuk jenjang PAUD. Dan mungkin kemarin-kemarin itu mereka pada takut gitu Teh. Tapi setelah dengan penjelasan ini, seperti Sobat Pendidikan tahu, tahapannya nggak sulit, gampang. Sehingga nanti yang penting semuanya bisa PTK itu bersatu gitu ya, saling bantu, ngisinya jujur apa adanya, dan cepat selesai, tinggal save, akhirnya jadi deh. Gitu ya Teh ya? Betul. Baik, terima kasih sekali atas kesempatannya untuk hadir di RTL, Ruang Tanpa Lobi, ruangnya BPPMP Jateng untuk ngobrolin semua urusan pendidikan. Semoga kita nanti bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih juga Mas Dar atas kesempatan ya, sama-sama. Baik, para sobat pendidikan, akhirnya kita sampai pada ujung acara obrolan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.